Haleluya, kita bertemu lagi di dalam Roti Hidup. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hidup saudara dan hidup saya berpengaruh. Berpengaruh terhadap orang yang ada di sekitar kita. Berpengaruh tetap terhadap lingkungan maupun alam roh yang tidak kelihatan pun kita bisa mempengaruhinya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa di sorga, kami ada di sini untuk menjadi murid, menjadi matetes, menjadi murid, orang-orang yang belajar firman Allah, supaya kami cerdas, kami kuat di tengah badai dan topan dunia. Berkati firman-Mu, dalam nama Yesus, amin. Nah, saudara kekasih, bacaan kita hari ini, pelajaran kita diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-18 yang berbicara tentang pentingnya kita memperhatikan doa. Mari kita perhatikan di dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Luar biasa. Kalimat tegas, dua orang sepakat dan berdoa, minta apapun juga, permintaan mereka langsung akses ke dalam kemuliaan Tuhan, ke dalam hadirat Allah. Bapa mendengar doa. Nah, saudara, mari kita menggali kebenaran ini. Perhatikan di sini, Yesus berkata, dan lagi aku berkata. Nah, dan lagi karena Yesus sebelum bicara bagian ini, dia sudah bicara sebelumnya dari ayat 15 sampai dengan ayat 18 tentang bagaimana kuasa pemulihan itu, kuasa daripada dua orang bisa mengubah keadaan. Dari orang yang ribut, saling berkelahi, keributan, ada masalah, itu harus ditegur. Itu terdapat di ayat 15. Matius 18 ayat 15 bicara tentang proses untuk memulihkan orang lain, dan itu melalui komunikasi. Kemudian tahapannya, kalau dua orang, 4 mata, lalu 6 mata, lalu seterusnya, dengan harapan orang yang dibimbing itu akan dipulihkan. Hari-hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak sabar dengan proses ini, sehingga begitu menemukan orang punya kesalahan, punya keadaan yang buruk, langsung dipublikasikan, dikirim di WA ke sana kemari. Itu tidak betul. Gereja harus memperhatikan ini. Orang-orang Kristen, kita harus punya pengaruh yang baik. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang gampang sekali lempar ke sana, lempar ke sini, dan tidak pernah mengerti esensi kehadiran kita itu. Ada pengaruhnya. Begitu satu WA keluar, maka apa yang terjadi? Semua orang nyambung lagi, sambung dia, dan satu dunia akan memberi judgment, penghukuman kepada orang yang bersalah itu. Nah, fokus kita hari ini adalah bicara tentang kesepakatan dua orang. Luar biasa. Ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika. Nah, kalimat kata jika itu artinya kondisional. Kalau mau. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah paksa untuk orang berdoa. Seringkali saya mendengar orang seperti dipaksa untuk harus berdoa. Doa itu sebuah komitmen pribadi. Kalau mau butuh Tuhan, ya mari berdoa. Kalau memang merasa tidak karena uang banyak, kekayaan tambah, dan segala ada, silakan. Tapi Alkitab berkata, ada orang kaya yang bodoh, tidak mengerti bahwa setelah dia kumpulkan segala kekayaannya, malam itu Alkitab berkata bahwa malaikat maut datang menjemput dia, dan semua yang dia sudah usahakan dengan capek-capek, dengan susah payah itu akhirnya ditinggalkan. Saudara-saudara, banyak orang sekarang ini takut menghadapi virus corona. Sebenarnya virus corona itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa saja. Hanya karena memang dia mematikan orang.
Bahkan di saat dimana persiapan-persiapan kita kurang, rasanya kita tidak mampu lagi mengatasi. Corona bagaimanapun juga diketahui oleh Tuhan dan diizinkan Tuhan dalam batas tertentu. Artinya apa? Ini sebuah musim saja. Hanya satu musim, percaya, musim saja. Musim akan berlalu dan akan datang terbit fajar matahari. Karena itu jangan kita fokus kepada ketakutan, tetapi kita fokus kepada firman Allah. Dan solusi untuk itu adalah berdoa. Itu sebabnya firman Allah hari ini berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, pasti permintaannya itu dikabulkan. Luar biasa. Saya mau bawa kita untuk mengerti kata dua ini dipakai kata duo. Jadi tidak susah kan? Bahasa Yunani, bahasa Indonesia kemiripannya duo atau duo dan dua. Nah, kata duo ini bicara tentang satu kesepakatan, agreement di antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya terjadi dalam keluarga. Kita dalam menghadapi semua yang terjadi masalah apapun, kita harus berdua. Lebih jelas lagi, berdua di sini bisa saja dalam keluarga berarti suami istri. Suami harus sepakat dengan istri, istri harus sepakat dengan suami, anak-anak harus sepakat. Semua orang dalam rumah harus sepakat. Nah, perhatikan kata sepakat atau kata yang dipakai ini diambil dari sebuah kata Yunani yang berkata simfone atau symphone. Symphone itulah yang muncul dalam dunia orkestra musik. Ada banyak sekali pemain musik dan di sana mereka memainkan setiap alat musik. Ada yang besar, ada yang kecil, ada tiup, ada pukul, ada gesek. Itu simfoni. Apa maksudnya dalam hubungan dengan doa? Artinya begini, di dalam keluarga kita seperti memainkan sebuah musik. Bapak berdoa, mama berdoa, suami berdoa, istri berdoa, orang tua berdoa, anak-anak, cucu berdoa, semua angkat suara. Saya senang sekali kalau mendengar ada anak-anak sedang berdoa. Bahasa mereka sangat sederhana. Mereka bilang, "Bapa, Tuhan Yesus," sambil air mata menetes. Luar biasa itu. Itulah yang disebut simfone. Itulah simfoni. Di masa sukar ini, kita tidak fokus kepada masa sukarnya. Karena sepanjang kita ada di dunia, dunia ini akan banyak kesulitan. Yesus sudah bilang itu. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, dunia akan membenci kamu. Kamu tidak akan diterima oleh orang banyak. Tetapi ingatlah, aku sudah mengalahkan dunia. Kubur kosong itu bukti bahwa Yesus sudah kalahkan dunia. Itu sebabnya saat ini Yesus ada di sorga. Dan dia menjadi juru syafaat kita. Dan semua doa-doa kita itu kita naikkan kepada dia. Kita tidak pernah mendoakan Yesus. Tapi Yesus yang mendoakan kita. Nah, tetapi dalam pelajaran ini, pelajaran tentang kekompakan. Pelajaran tentang bagaimana kita di dalam jumlah kecil. Saya sering bertemu dengan orang yang mau tunggu persekutuan doa itu harus tunggu orang banyak dulu. Padahal sungguh Yesus itu mau supaya kita kompak, yaitu 2 orang saja, luar biasa. Kalau 2, lalu tambah 2, lalu tambah 2, luar biasa. Yang penting simfone, yang penting memainkan satu lagu, kesatuan, kesepakatan sampai selesai. Kadang-kadang kita berdoa, mungkin Tuhan tidak menjawab karena yang satu berdoa ke kiri, yang satu berdoa ke kanan, yang satu minta ini, satu minta ini. Tinggalkan itu. Hari ini kita semua fokus. Kita sudah tahu bahaya yang mengancam bangsa kita, negeri kita, tanah kita. Mari kita fokus. Ambil waktu pada jam-jam yang saudara pilih. Saudara harus tentukan sendiri. Doa itu tidak ada paksaan. Doa itu tidak bisa model mekanik. Nanti kalau dia menjadi sesuatu yang rutin itu lama-lama jenuh, bosan, tidak ada isinya. Karena doa itu sebuah relationship antara yang berdoa dengan Bapaknya. Saudara-saudara,
Karena itu saya mengajak kita pada waktu ini untuk sepakat. Nah, itu penting sekali. Kita harus sepakat. Kemudian kita juga dalam bacaan ini dikatakan meminta apapun juga. Artinya kebebasan. Minta apa saja. Nah, perhatikan. Tuhan mempunyai 3 jawaban. Ya, tunggu, dan tidak. Jadi kita boleh minta apa saja, tetapi harus siap juga. Tuhan akan menjawab dengan yes, ya. Atau dia menjawab dengan tunggu, wait. Atau satu lagi, no, tidak. Karena mungkin yang kita minta itu untuk kepentingan pribadi kita saja, bukan untuk kepentingan orang banyak. Karena itu, mari kita berdoa seperti yang Tuhan mau. Kita minta sesuatu yang berguna untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan orang banyak, persekutuan kita, gereja, komunitas kita, masyarakat luas kita, bahkan bangsa kita. Itu sangat penting. Karena itu saudaraku, perhatikan baik-baik. Hari ini ada 3 pelajaran untuk kita. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Itu harus sepakat. Apapun alasannya, berdoa. Nah, tidak ditentukan di sini, tidak disebutkan jam berapa di sini. Artinya apa? Free, bebas. Bisa sementara dalam perjalanan, bisa sementara di rumah atau dimanapun. Nah, sekarang ini kita semua stay at home. Jadi di rumah kumpul, ayo sudah. Bangun pagi bisa berdoa, siang sebelum makan atau malam sebelum tidur. Berdoa supaya dihalau, dijauhkan dari kita segala bahaya yang melintasi udara dan alam roh ini. Jadi kita harus berdoa. Yang kedua, mari kita sepakat. Daftarkan, tulis apa yang mau didoakan supaya bisa dievaluasi. Sepanjang bulan di mana kita stay at home, berapa banyak doa yang kita naikkan. Dan nanti lihat, pada akhirnya saya mau sampaikan, virus corona akan lenyap, akan pergi. Karena ini dia hanya ada pada musimnya. Sebentar lagi matahari akan terbit. Kita semua akan lihat. Segala macam gangguan sekarang, ekonomi terganggu, segala macam apapun, semuanya akan dipulihkan pada waktunya. Kalau ada 2 orang berdoa, apalagi 3 orang, apalagi 4 orang, apalagi 1 gereja, apalagi 1 persekutuan, apalagi 1 bangsa berdoa, akan terjadi pemulihan. Dan yang ketiga, semua jawaban doa datang dari Bapa. Kata yang dipakai di sini adalah kata pater, Bapakku, dikabulkan oleh Bapakku. Artinya siapa? Bapa kita. Bapa kita yang telah mengutus anaknya yang namanya Yesus Kristus itu sedang mendengarkan jeritan hati kita. Bapa akan menjawab. Karena itu pada hari yang penuh dengan sukacita ini, saya mau sampaikan kepada saudara semua, dimanapun saudara bisa mengikuti program Roti Hidup, jangan lupa berdoa. Dan dimulai dari 2 orang. Kalau ada 2 orang sekarang ini, di saat saya sampaikan materi ini dan saudara menyaksikan, sepakat sudah. Dan ambil waktu, jam berapapun terserah. Karena doa itu adalah sebuah sinergi, kerjasama antara 2 orang. Tapi jangan lupa, ada Bapa di sorga yang sedang siap mendengarkan anak-anaknya berseru kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Saudara, dimanapun saudara berada, apakah ada yang sedang sakit atau lemah tubuh, atau sedang dalam kegelisahan, khawatir dan takut, kabar baiknya adalah berdoa. Dan waktu kita berdoa, mengajukan permohonan kita, Bapa di surga siap menjawabnya. Kita berdoa untuk pemerintah kita supaya diberi hikmat, khususnya pemerintah kita di kota di mana kita berada. Kita berdoa juga untuk provinsi kita di mana kita berada, dan kita berdoa untuk bangsa kita, negara kita, Indonesia, dan para pemimpin supaya diberikan roh hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan wawasan ilahi menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Lihat di TV apa yang terjadi, banyak orang mulai siap di PHK. Dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan bisa bangkrut.
dan berarti ekonomi akan terjadi goncangan luar biasa. Tapi kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memulihkan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa untuk para pemirsa, pendengar, dimanapun berada. Dalam nama Yesus, kiranya program Roti Hidup menyegarkan jiwa, membuka wawasan, dan memberikan keyakinan yang teguh bahwa doa itu mengubah segalanya. Karena Bapa di sorga pasti menjawab setiap doa anak-anaknya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan sampai ketemu di program Roti Hidup berikutnya. Shalom.